Indonesia gempar, mafia-mafia migor diumumkan Mendak. Siapa saja mereka? Begini informasinya. Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, Pak. Tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tapi juga di mata produsen minyak goreng begitu, Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat begitu. Soal ini adalah minyak goreng begitu, Pak. Kemudian kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas salah satunya minyak goreng ini, Pak. Nah, maka harapan kami Pak Menteri bisa menjadi pelajaran harga untuk bagaimana ke depan tidak terjadi hal seperti ini lagi. Pak Menteri tahu nggak? Pak Menteri jadi menteri ini adalah pembantu presiden, Pak. Bukan justru dengan situasi ini Pak Menteri merepotkan presiden sampai kemarin beliau turun tangan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Bukan hanya kami turun ke masyarakat, Pak Presiden datang ke ke Alfamart, ke Indomaret. Saya terima semua kritikan Bapak dan Ibu, dan saya akui ketika saya salah melihat terutama invasi Rusia kepada Ukraina itu, saya akui bahwa saya tidak melihat itu dari review mirror saya. Tetapi Bapak dan Ibu, saya pastikan saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan tinggi harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji saya akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadi keadilan yang baik. Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Banyak teman-teman bertanya, sampai saat ini kami belum mendapat respon apakah Satgas Pangan ataupun di Eksus masih melakukan penelusuran ya ataupun cross check ya. Pak, sejauh ini sudah bagaimana koordinasi dengan Mendak? Ya tentu kita harus menjawab ya, karena itu pernyataan seorang pejabat. Namun kami sudah komunikasi, namun belum mendapat respon. Mungkin kaitannya lagi melakukan pertemuan. Kan Kemendak menyampaikan ada tersangka nama-nama tersangka. Apakah sudah ada komunikasi dengan Kemendak terkait itu, Pak? Iya. Nanti kita telusuri, kita tanya ya. Nanti kalau sudah pasti kita sampaikan. Pemerintah tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Jangan ada yang melakukan penyimpangan, apalagi yang harusnya masuk ke jalur konsumen dibelokkan ke industri. Pasti kita tidak tegas. Saya himbau kepada rekan-rekan produsen, rekan-rekan distributor yang sudah terdaftar dan membuat fakta integritas untuk segera menyalurkan barang, menyalurkan minyak sehingga keberadaan minyak di pasar segera cepat bisa terisi. Namun demikian, indikasi kartel itu seperti yang dari awal kami sampaikan itu semakin kuat pasca dicabutnya kebijakan HET dan DMO DPO tersebut, karena secara serentak para pemain besar itu, yang 5 besar itu langsung memendiri pasar dengan harga yang sangat tinggi. Ini akan sangat sulit apabila tidak ada koordinasi di antara mereka. Mereka bisa kompak yang mematok harga yang sangat tinggi dan langsung menggelontorkan ke pasar produk minyak goreng tersebut. Mengkoordinir. Kalau begini, pertama saya harus mengapresiasi ke Pak Hilmi dan kawan-kawan Satgas Pangan untuk menelusuri sedetail-detailnya bagaimana. Indonesia akan gempar setelah terungkap para mafia minyak goreng. Mafia-mafia ini direncanakan akan diumumkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Tentu saja itu menjadi kabar yang menggembirakan sekaligus miris, sebab akan terlihat dan tahu siapa saja mafia migor yang dimaksud oleh Mendak. Perhatian publik tentu akan tertuju pada mafia migor itu dan tentu akan berdampak dan memberikan efek sosial yang luar biasa. Sebab mafia ini akan diumumkan dan menjawab rasa penasaran banyak orang. Lalu pertanyaannya, apakah benar Mendak akan mengumumkan nama-nama mafia migor? Dalam kesempatan yang sama, Lutfi mengatakan bahwa tersangka mafia minyak goreng akan segera diumumkan. Ia mengatakan Kemendak bersama Satuan Tugas Pangan terus menelusuri keberadaan para mafia itu. Janji Mendak, calon tersangka mafia minyak goreng akan diumumkan pada Senin.
Lutfi mengaku telah memberikan data terkait praktik mafia minyak goreng tersebut ke Badan Reserse Kriminal Polri agar dapat diproses hukum. Dia menuturkan praktik yang dilakukan oleh para mafia itu antara lain mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, sehingga mengemas ulang minyak goreng agar bisa dijual dengan harga yang tak sesuai HET. Namun di samping permainan mafia, Lutfi menyebut kisru minyak goreng yang terjadi juga disebabkan karena invasi Rusia ke Ukraina. Lutfi pun mengaku bersalah karena tak bisa memprediksi lonjakan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Meski begitu, dia mengklaim tidak akan menyerah pada mafia-mafia pangan di Indonesia. Setelah sempat disinggung Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi, tersangka mafia minyak goreng belum juga diumumkan. Dalam rangka kerja, yaitu dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR di Jakarta pada Kamis, Lutfi mengungkap langka dan tingginya hanya minyak goreng selama beberapa bulan disebabkan terjadi karena permainan mafia minyak goreng. Para mafia itu, kata dia, menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri bahkan hingga ke luar negeri. Menurut Lutfi, mafia-mafia itu tak sepatutnya mendapatkan minyak goreng tetapi kemudian memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Lutfi pun mengaku bahwa pihaknya tak kuasa mengontrol keberadaan mafia dan spekulan minyak goreng. Ia meminta maaf sekaligus menyebut bahwa ini merupakan akibat dari perilaku manusia yang rakus dan jahat. Sementara terbaru, Satuan Tugas Pangan Polri menyatakan belum mengetahui adanya informasi terkait dengan pengumuman tersangka kasus mafia minyak goreng itu. Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya juga belum melakukan koordinasi dengan Kemendak. Berbeda dengan pernyataan Lutfi, menurut Wisnu tidak ada data dan temuan Kemendak mengenai dugaan mafia minyak goreng yang diserahkan kepada Polri. Sebagaimana diketahui, terhitung sejak akhir tahun lalu harga minyak goreng melambung tinggi. Pemerintah sempat mengeluarkan aturan HET untuk minyak goreng curah ditetapkan HET sebesar 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium 14.000 per liter. HET yang ditetapkan mulai 1 Februari 2022 itu memang sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun, namun keberadaannya menjadi langka. Akhirnya, pemerintah mencabut aturan soal HET, artinya harga minyak goreng kemasan diserahkan ke mekanisme pasar. Setelahnya minyak goreng memang muncul kembali di pasaran, tapi masalah yang muncul selanjutnya yakni harga melonjak tinggi. Harga minyak goreng di pasaran kini berada di kisaran 25.000 per liter. Mendak sendiri mengaku kebingungan dengan melimpahnya stok minyak goreng usai aturan HET dicabut. Lutfi menyebut meski saat ini harga minyak goreng jauh lebih mahal dari HET, ada sisi positifnya, yakni stok minyak goreng yang kini tak lagi langka dan bisa didapatkan dengan mudah oleh masyarakat.